Ya mereka belajar Quran, tapi ruh Quran tidak menyatu. Nah, tradisi ajaran bergurunya kepiye? Itu loh. Iya. Perlu Hakikatnya dipertanyakan itu ya dipertanyakan. Kalau aku terbiasa ngobatin, nggak terbiasa bikin. Lebih sulit ngobatin timbang bikin. Bikin lebih mudah. Yang sulit ngobatin. Lah iyalah. Iya. Ngerusak lebih mudah, yang sulit Menata itu ya. nah benar. Sebetulnya simpel ya, buat Simpel. dulu ya. Tahu udah dibuktikan, prakteknya simpel toh. Padahal penyakit udah bertahun-tahun. Cuma hitungan menit toh, nggak sampai 1 menit sembuh, udah hilang. Yang nggak masuk. Pokoknya kalau ada gangguan goib pasti ada kejanggalan. Tidak mungkin tidak. Nah, kalau suatu paranormal bisa memponis, oh kamu kena gangguan, harusnya paranormal bisa membuktikan ke manusianya, bukan produk jarene paranormal. Iya. Ya. Apakah roh itu bisa masuk ke tubuh manusia? Contohnya roh orang yang sudah meninggal gitu loh, kan biasanya kan ada kan orang itu kejadian seperti ini, kadang tiba-tiba itu ngomong, wah aku itu loh si A, nah, aku itu si B. Nah itu banyak tipuan tuh. Oh gitu ya. Kalau yang asli satu-satu saja. Leluhur yang asli biasanya dari bayi sudah diikuti. Nggak mungkin besar. Dari kecil pun dia udah ada kelebihannya. Biasanya kalau terah seperti itu sih. Beda, titisan beda. Iya. Nitis kan bisa besar, tapi kan biasanya nggak seperti itu. Mereka biasanya yang namanya titisan udah tahu dari dulu, cuma tidak paham. Tahu tapi tidak paham dan memahami, itu toh. Karena dia bukan pejalan. Iya. Berarti intinya jika ada orang yang tiba-tiba ngaku ngomong sendiri lah, aku itu lo si A, si B gitu, berarti nonsen ya Bapak? Lagi-lagi jelekin ini. Baku hantam lagi urusannya. Maaf, kita santai kok. Nggak harus serius. Aduh, inilah carut marutnya paranormal zaman sekarang. Masya Allah. Suruh bener aja angel. Udah banyak korban-korban wanita kita menyaksikan. Kasihan kaum Hawa. Kita kembali ke konsep Tuhan tadi, Bu. Cara agar kita itu bisa menciptakan orang yang bercahaya nur Allah itu bagaimana? Maksudnya? Cara menciptakan manusia agar bercahaya nur Allah. Itu apa yang harus kita lakukan? Ya berbuat baik lah. Itu aja ya. Nanti secara otomatis akan. Nah, yang memandang siapa? Masyarakat dong. Iya. Kan itu. Bukan diri kita sendiri yang memandang. Masyarakatlah yang sebagai saksi. Dan melihat kan menyaksikan. Saksi dan menyaksikan. Lengkap, udah jangkep. Tanpa harus kita ini khusyuk beribadah. Nur Allah ya, rahmatan lah. Suatu rahmat buat orang banyak. Otomatis itu. Sudah jalurnya seperti itu. Ini ngomong Nur Allah tapi kelakuannya melenceng. Sekarang maraknya kan itu Bapak. Orang yang sudah mengaku-ngaku dekat dengan Allah itu, dekat dengan Tuhan dan lain sebagainya, tapi kelakuannya nggak pantas. Itu kan sekarang banyak. Orang yang dekat dengan Tuhan selalu dalam kehidupan sehari-hari selalu rahmatan lil alamin. Itu sajalah intinya. Ilmu ikhlasnya tentu masuk. Nggak usah kita gembar-gembor
orang yang menilai. Hmm. Otomatis pamor kita di luar sana ya disegani orang. Iya, iya, iya. Otomatis. Eh, Ya, iya, iya. Bagaimana pandangan Bobo Hindro melihat fenomena-fenomena di pondok pesantren sekarang? Kan banyak kan yai-yai yang mencabuli santrinya, ya kan. Nah, padahal itu kalau kita melihat dia kan sudah bisa dikategorikan panutan orang banyak kan. Nah, itu bagaimana pandangan Bobo melihat fenomena seperti itu? ya mereka belajar Quran, tapi ruh Quran tidak menyatu. Jatuhnya kan ke situ. Iya. Nah, tradisi ajaran bergurunya kepiye? Itu loh. Iya. Perlu Hakikatnya dipertanyakan itu ya dipertanyakan. Apalagi sudah mempunyai jabatan pamor, harusnya tidak malu terhadap dirinya, Di dalam pemahaman konsep orang Jawa itu kan ada istilah rasa sejati ya Bapak ya. Nah, sebetulnya yang dimaksud rasa sejati itu seperti apa dan di mana tempatnya rasa sejati itu, Bu? Rasa sejati ning rasa. Nah, konsep orang Jawa kan seperti itu. Ya sebenarnya itu kan ilmu rasa. Mm-mm. Apa bedanya kita dalam pengobatan? Mm-mm. Tidak usah pasien itu ngomong, kita udah bisa merasakan penyakit orang itu. Iya, iya, iya. Nah itulah konsep rasa sejati, hakikatnya prakteknya seperti itu. Jatuhnya begitulah. Nah, kayak kita dipanggil pasien. Nah sebelum kita datang ke rumah pasien, kita otomatis waktu teleponan itu udah terasa tuh. Masya Allah, penyakitnya seperti ini. Itu tanda kita. Oh, waktu datang ke tempat orangnya, kita udah tahu penyakitnya apa yang harus kita lakukan dan kerjakan. Tanpa harus bertanya tetek bengek ke pasien. Udah itu aja hakikatnya. Iya, iya, iya. Terus tempatnya rasa sejati itu di mana dalam diri kita? Ya menyatu dengan ruh, otomatis kan kita bisa ngerasain apa yang dirasa. Itu sajalah. Ya yang tidak kelihatan pun kita juga bisa tahu kok. Ibarat katanya seperti itulah jatuhnya, sensor. Iya, iya. Nah, kalau magic lagi tingkat tinggi, air putih, kita bisa rubah rasanya jadi entah ciu kayak. Iya, iya. Bisa, asal dia senyawa sama-sama putih. Misalkan dia anggur hitam, ini bahasa cuma peribahasa saja lah, analogi. Misalkan ini kebijaksanaan dalam berilmu ya. Ibarat katanya aku punya murid tukang mabok yang nggak pernah bisa diberhentiin maboknya, tapi bisa kita tidak mengganggu hobinya dia, tapi dengan cara yang baik dan benar. Otomatis tuh digendam. Tiap minum kopi mabuk, jadi anggur. Itu rasa sejati. Itu bisa dibolak-balik. Itu kan dalam mendidik kita. Akhirnya dia rasa anggur kebalik rasa kopi, karena otaknya udah kita balik. Itu bedanya hipnotis dan gendam. Kalau hipnotis ada jangka, ada batasan waktu lah. Tapi kalau gendam, kalau tidak dilepas, ya tetap begitu. Selamanya. Kecuali orang yang nolong lebih tinggi orang yang gendam itu. Itu udah hukum alamnya seperti itu. Jadi tingkatan ilmu bisa nolong tuh orang. Misalnya kita nolong orang kena teluh lah. Berarti orang itu gila. Iya, iya. Berarti kan kita harus nyari dulu dong. Otomatis kita ribut dengan secara goib lah, tapi bisa nyata. Makanya banyak paranormal yang mati muda ya kayak gitu. Kalah perang, muntah darah pasti. Itu udah pasti. Sudah hukumnya kita nolong orang gitu. Nah, kalau 20 orang gangguan goib semuanya, otomatis dalam
Satu hari itu kita akan perang dengan paranormal yang bikin orang itu. Jatuhnya kan itu. Ya dunia peperangan jatuhnya, perang goib. Kalau kita nolong orang. Kalau ndak siap ya ndak usah nolong berarti.